Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Ismail Kelana RS yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, menggali dari Kato Pusako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada sanak semuanya dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Rantau yang dikuasai oleh Raja Alam Minangkabau, Adi Tjawarman, dan raja-raja alam selanjutnya. Raja Adi Tjawarman sesudah menerima orang-orang Andam, yaitu orang-orang yang dibuang Tingkarang oleh adat. Kemudian Raja Alam Adi Tjawarman mulai mengatur orang-orang itu menjadi pembantunya, baik untuk mengurus rumah tangganya maupun mendidik untuk prajuritnya untuk menyerang kerajaan di daerah Riau, yaitu Kerajaan Kesultanan Kuntu Kampar pada tahun 1349 Masehi. Sesudah menaklukkan Kerajaan Kesultanan Kuntu Kampar, maka Raja Alam Minangkabau Adi Tjawarman menempatkan orang-orangnya di berbagai daerah itu sebagai wakil-wakilnya di sana. Daerah rantau dari Luak Nantigo pada waktu itu yang disebutkan dalam Kato Pusako Adat adalah dari Sikilang Aye Bangi hingga Tarata Aye Hitam, hingga Sipisak Pisau Hanyui, lalu Kakuok Kabangkinang, hingga Sialang Belantak Basi, Ulang Ulih Batu Basurik, lalu Katanjuang Simalidu, hingga Durian di Takut Rajo, Pucuk Jambi 9 Lurah, Sajak dari Bagan Si Api-Api, Sungai Rotan Jo Pulau Rupat, lalu Kasia Indogiri, Pengkalis Jo Pulau Padang, Pulau Madang Jo Tabiang Tinggi, lalu Kalabuhan Dagang Sabalah Muaro Tungka, Babalik ke Asahan Koto Pinang, Nata Jo Barui, Masuk Juo sampai Kalawi nan Sadidie, lalu Karya nan Badabur. Itulah daerah-daerah rantau dari Luak Nantigo yang memakai adat dua kelarasan, yaitu kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago. Walaupun daerah rantau-rantau itu hanya sebagian saja memakai adat kedua kelarasan itu. Dan Raja Alam Minangkabau Adi Tjawarman tidak menguasai semua dari rantau-rantau Luak Nantigo itu, hanya sebagian saja, yaitu Indrapura, Pariaman, Tiku, dan lain-lain. Daerah ini sejak Raja Alam Sultan Alif memerintah, yang memegang pemerintahan daerah-daerah itu sudah berpindah ke tangan Aceh.
dan yang masih dalam kekuasaan Raja Alam Minangkabau adalah 1. Kuantan, Serenti, Basara, Kudaman, Panyian. 2. Limokoto, Seberakan, Semendala, Banai, Kapok, Teluk Kari. 3. 4. Koto Hilir, Karasik Tawar, Gunung Ringin, Lubuk Jambi, Sungai Pinang. Yang 4. Duo Koto, Lubuk Ambacang dan Sungai Manau. Duo Koto didatangi oleh Raja Alam Minangkabau 3 kali dalam 1 tahun untuk menerima upeti emas. Raja Alam Minangkabau Aditya Warman mendudukkan orang-orangnya di sana sebagai wakilnya, yaitu 1. Datuk Mudo Misai. 2. Datuk Gadang Jolelo. 3. Datuk Sinaro Putih. 4. Datuk Simarajo. Kemudian, daerah yang lain yang menjadi kekuasaan dari Raja Alam Minangkabau di Pagaruyung adalah 1. Siak. 2. Indragiri. 3. Jambi. 4. Batanghari. 5. Sungai Pagu. 6. Pasaman. Yang 7. Arau. Raja Alam Minangkabau mendudukkan juga wakil-wakilnya di daerah-daerah rantau Luak Nantigo itu yang menjadi kekuasaannya, seperti di Indragiri pada abad ke-14 Masehi. Raja Alam Minangkabau memilih wakilnya 2 orang penduduk dari daerah setempat, yaitu 1. Datuk Temenggung. 2. Datuk Patih. 2 orang datuk itu yang gelarnya mirip dengan gelar pusako adat yang dipakai oleh Sultan Paduka Datuk Katumanggungan yang membuat adat kelarasan Koto Piliang, dan gelar pusako adat yang dipakai oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih Nasabatang yang membuat adat kelarasan Budi Caniago. Pada abad ke-15 Masehi, Indragiri dikuasai oleh Sultan Muhammad Shah dari Malaka yang menikah dengan putri dari Minangkabau. Batanghari, Raja Alam Minangkabau mendudukkan wakilnya di sana, yaitu bernama Terang Panjang. Daerah itu sekali dalam 3 tahun didatangi oleh Raja Alam Minangkabau untuk mengambil upeti. Sesudah Terang Panjang meninggal dunia, Raja Alam Minangkabau mengangkat 3 orang wakilnya yang beliau namakan dengan Tigo Selo. Daerahnya adalah di Punjong, di Siguntur, dan di Padang Lawas. Pasaman, peraturan negerinya memakai hukum nan salapan, 4 di luar dan 4 di dalam. 4 di luar yaitu 1. Datuk Dando Lelo. 2. Datuk Majo Besar. 3. Datuk Sinaro Panjang. 4. Datuk Batua. 4 di dalam yaitu 1. Datuk Rajo Mage. 2. Datuk Indo Mangkuto. Yang ketiga, Datuk Bando Panjang. Keempat, Datuk Bandaro Besar. Di Rau, pemerintahannya memakai bahasa 15. Di samping itu terdapat istilah pangulu suku, Datuk, Rido, dan Tungkek. Itulah riwayat hidup dari Raja Alam Minangkabau yang pertama, Aditya Warman.
berkedudukan di Istana Raja Pagaruyung dari tahun 1347 sampai dengan 1375 Masehi, menjadi raja di Kerajaan Minangkabau selama 28 tahun. Kalau memang Adi Tjawarman adalah anak dari Dara Jingga yang dibawa dari Kerajaan Melayu atau Dharmasraya di Jambi ke Kerajaan Majapahit pada tahun 1294 Masehi. Berarti usia Adi Tjawarman lebih kurang 80 tahun. Hanya di dalam Luak Nantigo saja bentuk sistem pemerintahan yang lain daripada daerah-daerah di Indonesia, yaitu seorang raja berkuasa di luar daerah tempat tinggalnya. Di dalam daerahnya atau tempat tinggalnya, Raja Alam Minangkabau tidak memiliki kekuasaan apapun. Makanya, tidaklah mengherankan di zaman penjajahan Belanda, pihak Belanda sendiri sangat pening kepalanya memikirkannya, sampai-sampai pihak Belanda pernah berkata yang ditulis oleh Letnan Jenderal Elot kepada Van den Bosch di Batavia mengenai orang Minang dalam kurung Luak Nantigo. Sejarah Sumatera Barat di mana-mana memberi pelajaran pada kita bahwa daerah ini dari dulu selalu merupakan tempat yang rusuh. Dalam kurung En Tonet Van Otlusten, di mana kita tidak punya waktu untuk istirahat, apalagi ketenangan yang betul-betul. Saya rasa akan sangat sulit sekali mencapai perdamaian yang tetap di sana. Di antara begitu banyak penghulu atau kepala yang menganggap dirinya merdeka dengan kepentingan yang bersimpang siur, pemerintahan berkotak-kotak dengan suku yang aneh, dalam kurung Rusli Amran, buku Sumatera Barat hingga plakat panjang. Karena mungkin menganggap Raja Alam Minangkabau sama dengan raja-raja yang lain di Indonesia. Kalau rajanya sudah ditaklukkan, maka rakyatnya akan ikut juga takluk. Di Minangkabau atau Luak Nantigo, pemerintahan adat bersama dipegang oleh para datuk-datuk. Maka bangsa Belanda menyebutnya pemerintahan berkotak-kotak dan suku yang aneh. Maka tidaklah heran perang Pidari terjadi selama 17 tahun lamanya. Dengan begitu, Raja Alam Minangkabau Adi Tjawarman yang menguasai daerah-daerah di Kampar khususnya yang mempunyai pelabuhan para pedagang melalui batang-batang air. Maka nama Raja Alam Minangkabau Adi Tjawarman dan Raja-Raja Alam Minangkabau berikutnya sangat dikenal dan terkenal ke berbagai negara lain di dunia melalui para pedagang yang singgah dan berlabuh di batang-batang air itu. Karena pada masa itu, satu-satunya hanya melalui batang-batang airlah para pedagang bisa menjual barang-barangnya dan membeli hasil bumi dari daerah itu. Padahal Raja Alam Minangkabau Adi Tjawarman dan Raja-Raja Alam Minangkabau berikutnya tidak berkuasa apa-apa di Luak Nantigo atau Minangkabau, hanya sebagai lambang saja atau orang tengah, dan tidak mengambil upeti atau pajak terhadap rakyat. Dan Luak Nantigo atau Minangkabau tetap
di bawah kekuasaan para datuk-datuk, dan para datuk-datuk itu juga tidak mengambil upeti atau pajak kepada rakyat. Para datuk-datuk itu hidup dari sawah dan para pusako masing-masing, dan penghasilannya sendiri sebagai petani sampai sekarang. Nah, itulah daerah rantau yang diperintah dan mengambil upeti dari Raja Alam Minangkabau, dimulai dari Raja Alam Minangkabau Aditya Warman. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.